Anda yang dalam kesehariannya bertugas dalam pekerjaan untuk bertemu dengan klien atau potensial customer yang sangat bisnisnya itu memerlukan pengetahuan yang mendalam untuk bisa dapat penjualan dari mereka, maka Anda harus berpikir dan menyiapkan diri Anda dengan maksimal terkait dengan hal-hal berikut yang ingin saya sampaikan untuk Anda, supaya Anda bisa mendapatkan sales dari mereka. Yang pertama, saya ambil contoh saja, misalnya, produk Anda secara harga sudah lebih murah daripada kompetitor, secara kualitas sama, atau mungkin Anda yakin lebih baik daripada kompetitor, namun dua keunggulan itu tidak membuat Anda mendapatkan sales. Pertanyaannya, kenapa? Saya mendapatkan informasi kisah dari teman saya yang jualan semacam itu dan bingung apa problemnya dan bagaimana memecahkannya. Sementara di sisi lain, pemakai produk tersebut atau calon pemakai produk tersebut yang merupakan pengusaha dari bidang makanan, kafe, bercerita kepada saya bahwa tidak ada masalah dengan harga, tidak ada masalah dengan kualitas, ternyata masalahnya hanya satu. Di tempat dia, tempat penyimpanan produk semacam itu jumlahnya terbatas, kapasitasnya terbatas. Sementara produk itu hanya bisa dikirim seminggu sekali, yang mana tidak akan sanggup ditampung di tempat penyimpanan barang dia. Jadi masalahnya bukan produk, masalahnya adalah di layanan. Dan ini tidak dipahamin secara maksimal oleh sales. Dan tidak berusaha dicarikan cara bagaimana supaya bisa atasin masalah semacam ini sehingga mendapatkan sales. Ingat, Anda tidak menjual produk semata-mata Anda menjelaskan keunggulan dari produk tersebut. Teknologinya, kualitas bahannya, harganya. Namun Anda juga harus mengetahui bagaimana bisnis yang ada di pelanggan Anda sehingga produk Anda bisa membantu bisnis pelanggan Anda. Ya, membantu dalam berbagai hal. Satu yang utama adalah membantu dari sisi efisiensi. Karena kalau efisiensi tercipta dari pemakaian produk Anda, dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Kedua, bagaimana produk Anda bisa membantu dia menciptakan kreasi-kreasi produk baru untuk menambah jumlah pasarnya. Maka Anda memberikan kepada mereka suatu keuntungan bisnis dengan memakai produk Anda. Inilah kenapa Anda harus tahu bisnis pelanggan Anda. Yang menjadi pertanyaan, dari mana Anda bisa mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai berbagai bisnis pelanggan? Karena pelanggan itu ada banyak macam. Ada pelanggan yang jenisnya konsumen atau consumer atau retail. Ada pelanggan yang jenisnya B2B, yang benar-benar dipakai bahan itu sebagai bahan produksi. Ini memerlukan juga pendekatan dan penanganan yang berbeda. Walaupun sama-sama B2B, ada yang menjual produk itu langsung ke konsumen, ada yang menjual produk tersebut juga ke customer yang merupakan bisnis yang lain. Contohnya, dia membuat roti atau kue-kue untuk dijual ke kafe-kafe. Akan berbeda kalau dia menjual roti dan kue untuk ke penikmat roti dan kue langsung. Bagaimana Anda bisa membantu mereka, mendukung bisnis mereka, sehingga produk Anda dipakai? Yang sering terjadi, Anda berpikir mereka lah yang harus menyesuaikan dengan produk Anda, karena kondisi produk Anda sudah sedemikian rupa. Itu adalah hal yang tidak mungkin. Kecil sekali kemungkinannya Anda bisa mendapatkan sales dari mereka kalau mereka harus repot-repot merubah sistem mereka, menambah orang, menambah fasilitas produksi untuk demi membeli produk Anda. Ketahui bahwa Anda memerlukan knowledge atau ilmu pengetahuan, kedua skill atau keterampilan untuk bisa terus dicari oleh pelanggan. Bukan Anda yang mencari pelanggan, tapi pelanggan Anda yang mencari Anda, menghubungi Anda untuk terus bisa mendapatkan support dari Anda. Support dari Anda berarti sales untuk Anda. Create sales berarti Anda mendukung pelanggan Anda.
bukan Anda semata menjual produk Anda. Kemudian yang lain harus Anda ketahui mengenai bahan-bahan. Satu, bahan apa yang ada di produk Anda. Sehingga produk Anda memiliki karakter tertentu yang Anda yakini itu adalah keunggulan. Kemudian yang kedua, bahan-bahan apa yang dipakai oleh pelanggan Anda untuk produksi selain bahan Anda. Kenapa? Karena bahan baku yang Anda jual kepada pelanggan nantinya akan berinteraksi dengan bahan baku dari supplier lain, dari pemasok lain. Misalnya, Anda adalah sales di produk terigu, tepung terigu yang dipakai untuk membuat adonan kue atau adonan roti. Tidak semata hanya tepung terigu saja kan untuk menjadi roti. Akan ditambahkan ragi, akan ditambahkan butter, akan ditambahkan coklat, akan ditambahkan masih banyak beberapa bahan lain mungkin, susu dan lain sebagainya. Pernahkah Anda memahami setiap bahan yang lain itu kondisinya seperti apa? Selain terigu yang harus Anda kuasai, gandumnya dari mana, jenis gandumnya seperti apa, bagaimana proses menggiling gandumnya, teknologinya semacam apa, bagaimana gandum ini ketika disimpan berubah kondisinya, dan kemudian ketika berinteraksi, diberikan air, diberikan ragi, seperti apa kondisinya, ada berbagai macam bentuk seperti apa adonan-adonan ini ketika berinteraksi dengan bahan lain. Tahukah Anda bahwa kalau Anda menjual produk yang namanya margarin, ternyata tidak hanya satu jenis margarin. Margarin itu ternyata berbeda-beda menurut jenis bahan penyusun lemaknya. Walaupun sama-sama dari palm oil atau kelapa sawit, tapi tidak sama ternyata. Anda sebagai sales margarin, sudahkah Anda mengetahui ini? Dan dampaknya ketika berinteraksi dengan bahan lain seperti apa? Kalau Anda hanya mengandalkan, itu bukan urusan saya, itu urusan orang teknikal, maka Anda sudah kehilangan kesempatan untuk bisa meyakinkan pelanggan Anda memakai produk Anda. Anda harus kuasai itu. Teknikal hanya membantu Anda pada saat jika ada kondisi permasalahan yang harus dipecahkan oleh pelanggan dikaitan dengan hal teknikal. Tapi kalau mengenai bagaimana ini berinteraksi dengan bahan-bahan lain sehingga produk itu menjadi kualitasnya bagus, bisa memberikan penghematan ketika memakai produk Anda sehingga disingkirkan pemakaian produk lain, maka itu akan membantu Anda memberikan solusi buat pelanggan Anda. Maka Anda harus memiliki pengetahuan yang mendalam bagaimana bahan-bahan yang tersusun pada produk Anda dan bagaimana produk tersebut berinteraksi dengan bahan-bahan lain ketika ada di tempat produksi pelanggan Anda. Harus Anda kuasai itu.